Bagaimana rasanya mencintai seseorang yang tidak bisa dimiliki? Inilah kisah haru seorang tukang bangunan bernama Joko yang merantau ke Arab Saudi demi mencari rezeki. Namun, takdir justru mempertemukannya dengan wanita yang tak seharusnya ia cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Sebelum kita mulai cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Tulis amin di kolom komentar jika kalian juga menginginkan rezeki yang berkah dan cinta yang halal. Fajar masih menyelimuti desa kecil itu ketika Joko berdiri di ambang pintu rumahnya, menghadap kedua orang tuanya dengan mata yang basah. Embun pagi masih melekat di dedaunan, sementara udara sejuk khas pedesaan menyelinap ke dalam pori-porinya yang sudah mulai merasakan beban perpisahan. Ia menatap wajah renta ibunya yang meskipun tersenyum, tidak bisa menyembunyikan kesedihan di matanya. Ayahnya berdiri tegak di samping, meskipun dalam hatinya, ia sebenarnya tak ingin melepas anak lelakinya pergi ke negeri jauh. Bu, Pak, Joko berangkat dulu. Doakan saya supaya selamat dan bisa kirim uang buat kalian di kampung, ucapnya lirih, suaranya sedikit bergetar, tetapi ia mencoba tetap tegar. Ibunya mengangguk sambil meraih tangan anaknya, mengusapnya dengan penuh kasih sayang, lalu menciumnya perlahan. Hati-hati ya, nak. Jangan lupa sholat. Ingat, rezeki itu sudah diatur sama Allah, yang penting kerja yang halal. Jangan mudah percaya sama orang, terutama di negeri orang. Suaranya serak, seperti menahan gejolak di dadanya. Ayahnya, seorang pria sederhana dengan wajah penuh garis kehidupan, menghela napas panjang. Joko, kau laki-laki, kau harus kuat. Apapun yang terjadi di sana, jangan sampai kau lupa siapa dirimu. Kau anak desa, jangan sampai terjerumus dalam hal-hal yang bukan milikmu. Joko menunduk, menyerap setiap kata yang diucapkan orang tuanya. Ia sadar, keputusan merantau ke Arab Saudi bukanlah hal mudah, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Sawah di desa semakin sulit menghasilkan panen yang baik, sementara mencari pekerjaan di kota juga bukan perkara gampang. Ia ingin membahagiakan keluarganya, ingin melihat ibunya tersenyum, ingin ayahnya bisa beristirahat di masa tuanya. Sebuah bus tua akhirnya berhenti di depan rumahnya. Beberapa tetangga berkumpul, memberikan doa dan harapan. Salah satu temannya, Karno, menepuk bahunya. Hati-hati, Pon. Jangan lupa kirim kabar kalau sudah sampai di sana. Joko tersenyum tipis. Pasti, Kar. Aku nggak akan lupa. Ia melangkah masuk ke dalam bus, duduk di dekat jendela, melihat pemandangan desa yang perlahan mulai menghilang di kejauhan. Di dadanya, ada rasa sesak yang sulit dijelaskan. Perjalanan menuju negeri orang baru saja dimulai. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, Joko akhirnya tiba di Arab Saudi. Udara di negeri itu terasa kering, panasnya menusuk kulit, berbeda jauh dengan udara sejuk di kampung halamannya. Begitu turun dari bandara, ia bersama rombongan pekerja lainnya langsung diarahkan ke sebuah asrama sederhana yang akan menjadi tempat tinggal mereka selama bekerja di sana. Di dalam asrama, ia bertemu dengan banyak pekerja lain dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah Pak De Jono, pria parubaya yang sudah bertahun-tahun bekerja di negeri ini sebagai tukang bangunan. Pon, ini kerjaan berat. Tapi kalau kita sabar, pasti hasilnya barokah, ujar Pak De Jono sambil menepuk pundak Joko. Joko mengangguk mantap. Saya kesini bukan buat enak-enakan, Pak De. Saya mau kerja keras biar bisa kirim uang buat keluarga di kampung. Pak De Jono tersenyum. Bagus kalau gitu. Tapi ingat, Pon, di negeri orang kita harus pintar-pintar jaga diri. Jangan terlalu percaya sama orang yang baru dikenal. Banyak pekerja yang akhirnya merana karena salah pergaulan. Joko mencatat setiap nasihat itu dalam hatinya. Ia sadar, bertahan di negeri orang bukan hanya soal fisik, tapi juga mental. Hari pertama bekerja, Joko langsung merasakan betapa beratnya pekerjaan yang harus ia jalani.
Matahari di atas kepalanya terasa membakar, keringat mengucur deras, dan tubuhnya terasa remuk setelah seharian bekerja mengangkat batu bata, mencampur semen, dan membangun dinding. Seorang mandor Arab bernama Farid datang menghampirinya. "Joko, istirahat dulu. Kamu kerja terus nanti tumbang," serunya dalam bahasa Arab yang bercampur dengan bahasa Indonesia seadanya. Joko hanya tersenyum dan menggeleng. "Saya masih kuat, Tuan. Terima kasih." Farid menatapnya dengan kagum. Sudah banyak pekerja yang datang dan pergi di tempat ini, tapi jarang yang memiliki semangat seperti Joko. "Kau pekerja keras, Joko. Jika kau terus seperti ini, kau akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik suatu hari nanti." Joko hanya bisa berharap. Baginya, yang terpenting adalah bagaimana ia bisa bertahan dan mengirim uang ke orang tuanya di kampung. Suatu hari, mandor memberikan pengumuman bahwa beberapa pekerja akan dipilih untuk merenovasi rumah pribadi milik bos besar mereka, Sheikh Abdul Rahman. Joko menjadi salah satu yang terpilih. Begitu ia tiba di rumah itu, matanya membelalak. Rumah mewah yang begitu besar, dengan taman yang luas dan bangunan megah. Ini bukan sekadar rumah, ini istana. Saat mulai bekerja, Joko tak bisa menahan rasa takjubnya. "Subhanallah, rumahnya luar biasa besar," gumamnya pelan. Seorang pekerja lain berbisik kepadanya, "Ini rumah bos kita, Sheikh Abdul Rahman. Katanya, dia salah satu orang terkaya di kota ini." Joko hanya mengangguk. Ia tidak ingin terlalu banyak bicara, yang penting baginya adalah bekerja dengan baik. Namun, tanpa ia sadari, di jendela lantai 2, sepasang mata sedang memperhatikannya. Siang itu, setelah berjam-jam bekerja, Joko duduk di bawah pohon kurma, mengusap peluhnya. Ia merasa kelelahan, tetapi juga bersyukur karena pekerjaan ini memberi penghasilan yang lebih baik dibanding kerja di proyek biasa. Tiba-tiba, seorang wanita datang menghampirinya. Ia mengenakan jubah panjang dengan wajah tertutup cadar, tetapi matanya begitu teduh. Di tangannya, ada segelas teh hangat dan sepotong roti. "Minumlah, kau pasti lelah," katanya dengan suara lembut. Joko terkejut. Ia buru-buru bangkit dan menunduk hormat. "Terima kasih, Nyonya. Tapi saya tidak pantas menerima ini." Wanita itu tersenyum. "Semua orang berhak mendapatkan kebaikan. Ambillah." Joko akhirnya menerima pemberian itu dengan tangan gemetar. Ia belum tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah takdir hidupnya selamanya. Malam mulai turun di kota Riyadh, angin gurun yang berembus membawa kesejukan setelah siang yang begitu panas. Joko masih duduk di taman belakang rumah megah itu, menikmati segelas teh hangat yang tadi diberikan oleh Amena, istri Sheikh Abdul Rahman. Ia masih tak percaya bahwa seorang wanita dari keluarga terpandang seperti dia mau repot-repot memperhatikan seorang tukang bangunan sepertinya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Joko mendongak dan melihat Amena berdiri tak jauh darinya. Wajahnya tetap tersembunyi di balik cadarnya, tetapi tatapan matanya menunjukkan sesuatu yang sulit diartikan, entah iba, simpati, atau sesuatu yang lebih dalam lagi. "Bagaimana kehidupan di negerimu, Joko?" tanya Amena tiba-tiba. Joko sedikit terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia tidak menyangka wanita itu ingin tahu tentang kehidupannya. Setelah meneguk sedikit tehnya, ia menjawab dengan hati-hati. "Sederhana, Nyonya. Tapi kami hidup dengan kebersamaan dan cinta. Di desa saya, semua orang saling mengenal dan saling membantu. Tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah." Amena terdiam sejenak. Matanya menatap langit yang mulai dipenuhi bintang. Itu terdengar indah. Tidak seperti di sini. Suaranya terdengar pelan, seperti sebuah keluhan yang terpendam lama. Joko menatapnya bingung. "Mengapa Anda berkata begitu, Nyonya?" Amena menghela napas panjang sebelum menjawab. "Di sini, semua tampak megah dari luar, tetapi di dalamnya, hampa." Hati Joko bergetar mendengar kata-kata itu.
Bagaimana mungkin seorang wanita yang tinggal di rumah sebesar ini bisa merasa kesepian? Hari demi hari, Amena semakin sering berbicara dengan Joko. Setiap kali suaminya pergi untuk urusan bisnis, ia akan menyempatkan diri untuk melihat para pekerja di taman atau berbincang dengan Joko dari kejauhan. Obrolan mereka selalu ringan, tetapi semakin lama, semakin dalam. Suatu sore, saat Joko sedang merapikan tumpukan bata, Amena kembali berdiri tak jauh darinya. Kali ini ia tidak membawa teh atau roti, hanya berdiri sambil memperhatikannya. "Joko," panggilnya pelan. Joko menghentikan pekerjaannya dan mengangkat wajah. "Ya, Nyonya." Wanita itu terdiam sejenak, seperti ragu untuk berbicara. Akhirnya, ia berkata, "Aku iri dengan hidupmu." Joko tertegun. "Mengapa Anda berkata begitu, Nyonya? Anda punya segalanya. Rumah mewah, harta berlimpah, suami terpandang." Amena tersenyum pahit. "Kau tahu apa yang tidak aku punya?" Joko menggeleng. "Cinta yang tulus." Hatinya mencelos. Joko tahu, ia seharusnya tidak mendengar pengakuan seperti ini. Ia hanya seorang pekerja, dan wanita di hadapannya adalah istri seorang pria kaya dan berkuasa. "Nyonya, saya tidak tahu harus berkata apa." Joko mencoba menjaga jarak, tetapi ia tidak bisa mengabaikan tatapan penuh kesedihan dari wanita itu. Perhatian Amena terhadap Joko tidak luput dari pengamatan para pelayan di rumah itu. Bisik-bisik mulai beredar, dan tak butuh waktu lama sebelum berita itu sampai ke telinga Sheikh Abdul Rahman. Suatu malam, ketika Joko baru saja selesai bekerja dan hendak kembali ke asramanya, seorang pengawal memanggilnya. "Joko, Sheikh ingin bicara denganmu," katanya dengan nada dingin. Jantung Joko berdegup kencang. Ia tahu ini bukan pertanda baik. Dengan langkah berat, ia mengikuti pengawal itu ke ruang tamu utama rumah mewah itu. Sheikh Abdul Rahman duduk di kursi besar, mengenakan jubah putih dan sorban emas. Tatapan matanya tajam, penuh wibawa. "Joko," suaranya berat dan dingin, "kenapa istriku sering berbicara denganmu?" Joko langsung berlutut, menundukkan kepala. "Tuan, saya tidak pernah berniat buruk. Saya hanya pekerja biasa. Saya tidak ingin membuat masalah." Sheikh Abdul Rahman mempersempit matanya. "Kau tahu, di negeri ini, seorang pria asing tidak bisa dekat dengan seorang wanita sepertinya. Kau paham itu?" Joko menelan ludah, ia tidak berani menatap langsung. "Saya mengerti, Tuan." Sheikh menghela napas dalam. "Aku akan memberimu satu kesempatan. Jauhi istriku. Jika aku melihatnya berbicara denganmu lagi, kau akan merasakan akibatnya." Setelah pertemuan dengan Sheikh, Joko berusaha keras menjaga jarak dengan Amena. Ia tidak lagi menatapnya saat bekerja, tidak lagi membalas sapaan dengan panjang lebar. Tetapi hati Amena tidak bisa berbohong. Suatu malam, ketika para pekerja telah beristirahat, Amena memberanikan diri menemui Joko di taman belakang. Ia berdiri di antara bayangan pepohonan kurma, memandang pria yang sejak awal telah menarik hatinya. "Joko," panggilnya pelan. Joko berbalik, wajahnya penuh kegelisahan. "Nyonya, kita tidak boleh begini." Amena melangkah lebih dekat, suaranya bergetar. "Kau benar. Tapi apa yang harus aku lakukan? Aku terjebak dalam pernikahan tanpa cinta. Aku merasa seolah-olah hidup di dalam sangkar emas." Joko mengepalkan tangannya. "Saya tidak bisa memberikan jawaban, Nyonya. Saya hanya seorang pekerja. Takdir kita berbeda." Amena menatapnya. Air mata mulai menggenang di matanya. "Tapi kenapa hatiku justru menemukan ketenangan saat bersamamu?" Joko mengalihkan pandangannya. "Tolong, Nyonya. Jangan berkata seperti itu. Kita berdua tahu, ini salah. Namun, nasib tidak berpihak pada mereka." Keesokan harinya,
Sheikh Abdul Rahman melihat dari jendela lantai 2 ketika istrinya kembali berbicara dengan Joko. Matanya membara. Ia tidak membutuhkan bukti lebih banyak lagi. Dengan langkah cepat, ia turun ke taman dan berteriak, "Joko!" Joko menoleh, dan saat melihat kemarahan di wajah Sheikh, ia langsung tahu bahwa ini adalah akhir segalanya. "Kau terlalu dekat dengan istriku," bentak Sheikh Abdul Rahman. "Aku sudah memperingatkanmu." Joko langsung berlutut. "Maafkan saya, Tuan. Saya tidak pernah berniat buruk." Tetapi Sheikh Abdul Rahman tidak mau mendengar alasan. Dengan suara dingin, ia berkata, "Mulai besok, kau tidak lagi bekerja di rumah ini. Pergilah sebelum aku melakukan sesuatu yang akan kau sesali." Dan begitulah, Joko harus meninggalkan segalanya. Pekerjaannya, kehidupannya, dan seseorang yang tanpa ia sadari telah mengisi hatinya. Malam itu, Joko berdiri di depan gerbang rumah megah Sheikh Abdul Rahman, ditemani 2 orang pengawal yang memastikan ia benar-benar pergi. 1 koper kecil berisi pakaian dan beberapa lembar uang rial menjadi satu-satunya harta yang ia miliki. "Pergilah dan jangan pernah kembali," ucap salah satu pengawal dengan suara dingin. Joko menatap gerbang yang perlahan tertutup di hadapannya. Di balik jendela lantai 2, Amena berdiri diam, wajahnya tertutup bayangan malam. Joko tidak bisa melihat ekspresinya, tetapi ia tahu di balik jendela itu, ada hati yang sedang hancur seperti dirinya. Ia menarik napas dalam, menahan gejolak di dadanya. "Mungkin ini memang sudah takdir saya," gumamnya dalam hati. Tanpa tujuan yang jelas, Joko melangkah menyusuri jalan kota Riyadh. Ia tidak tahu harus kemana, tidak ada tempat untuk berlindung, dan ia hanya memiliki sisa uang yang mungkin hanya cukup untuk bertahan beberapa hari. Hari demi hari, Joko menjalani hidup sebagai gelandangan di negeri orang. Tanpa pekerjaan dan tempat tinggal, ia terpaksa tidur di emperan toko atau di sudut-sudut jalan yang sepi. Dinginnya malam gurun menusuk tulangnya, sementara di siang hari, terik matahari membakar kulitnya. Kadang, ia harus mengganjal perut dengan sepotong roti kering yang didapat dari belas kasihan seseorang. Namun, lebih sering ia tidur dalam keadaan lapar. Suatu malam, saat hujan turun rintik-rintik, Joko duduk di sebuah lorong sempit, memeluk tubuhnya sendiri agar tetap hangat. Ia menatap langit yang kelam, air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. "Gusti Allah, apakah ini cobaan yang harus saya jalani? Saya hanya ingin bekerja dengan halal. Saya hanya ingin membantu keluarga di kampung. Kenapa saya harus berakhir begini?" bisiknya pilu. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang berembus dingin dan gemuruh petir di kejauhan. Dalam keterpurukannya, Joko masih mencoba menghubungi keluarganya di desa. Dengan uang terakhirnya, ia pergi ke warung telepon internasional dan menelepon ibunya. "Halo, Bu?" Suara Joko terdengar serak, lelah, dan penuh kesedihan. Dari seberang, terdengar suara ibunya yang bergetar. "Le, ini kamu? Ya Allah, kamu di mana, Nak? Kenapa sudah berbulan-bulan tidak ada kabar?" Joko menelan ludah, berusaha menahan tangisnya. "Maaf, Bu, saya kena musibah di sini. Saya dipecat, saya tidak punya pekerjaan, dan saya tidak tahu harus bagaimana." Terdengar isak tangis dari seberang telepon. "Ya Allah, Nak, pulanglah. Tidak apa-apa, kita masih bisa makan meskipun hanya dengan singkong. Yang penting kau selamat." Joko menggigit bibirnya. Ia ingin pulang, tetapi bagaimana? Ia tidak punya uang untuk membeli tiket pesawat. "Saya belum bisa pulang, Bu. Doakan saya supaya bisa menemukan jalan keluar," ucapnya lirih. Sebelum telepon terputus, suara ayahnya terdengar pelan, penuh ketegaran. "Ingat, Pon. Laki-laki harus kuat. Jangan menyerah. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar." Joko menutup telepon dengan air mata mengalir di pipinya. Ia harus bertahan. Hari itu,
Joko duduk di tepi jalan dengan wajah lesu, mencoba mengumpulkan tenaga setelah berhari-hari kelaparan. Lalu, seseorang berdiri di hadapannya. Joko? Ia mengangkat wajah dan terkejut melihat sosok yang berdiri di sana. Itu Pak De Jono, pria yang dulu bekerja dengannya sebagai tukang bangunan. Ya Allah, Pak De. Ini benar Pak De? Joko langsung berdiri, menahan air mata. Pak De Jono menatapnya dengan mata penuh iba. Ya Allah, Pon, apa yang terjadi padamu? Kenapa kau jadi seperti ini? Joko menghela napas panjang. Saya dipecat, Pak De. Tidak punya pekerjaan, tidak punya tempat tinggal. Pak De Jono menepuk pundaknya dengan erat. Kau ikut aku. Aku sekarang bekerja di proyek besar, mereka masih butuh pekerja. Aku tidak akan membiarkanmu mati kelaparan di sini. Hati Joko bergetar. Setelah sekian lama menderita, akhirnya ada secercah harapan. Dengan bantuan Pak De Jono, Joko akhirnya mendapatkan pekerjaan di proyek pembangunan hotel mewah. Gajinya memang tidak sebesar dulu, tetapi setidaknya ia bisa kembali makan dengan layak dan tidur di tempat yang lebih baik. Suatu malam, setelah seharian bekerja, Joko duduk di asrama pekerja, menatap langit dari jendela kecil di kamarnya. Allah masih sayang padaku, gumamnya pelan. Namun, meskipun hidupnya mulai membaik, ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya, Amena. Ia tidak tahu bagaimana keadaan wanita itu sekarang. Apakah ia baik-baik saja? Apakah ia bahagia? Ia tidak berani mencari tahu. Ia hanya bisa berdoa dalam diam, berharap bahwa takdir akan memberikan jawaban pada waktu yang tepat. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum kecil. Karena ia tahu, selama masih ada harapan, hidup akan terus berjalan. Waktu berlalu, dan Joko mulai kembali menemukan ritme hidupnya di negeri orang. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bersiap untuk bekerja di proyek besar yang kini menjadi penyelamat hidupnya. Walaupun pekerjaannya berat dan melelahkan, ia bersyukur karena tidak lagi hidup di jalanan seperti dulu. Namun, di tengah kesibukan itu, ada satu hal yang tidak bisa ia lupakan, Amena. Wajahnya, suaranya, bahkan tatapan matanya yang penuh kesedihan masih terus menghantui pikirannya. Suatu malam, saat Joko sedang duduk di ranjang kecilnya di asrama pekerja, Pak De Jono menatapnya dengan mata penuh perhatian. Kau masih memikirkan dia ya? Tanya Pak De Jono tiba-tiba. Joko terkejut, tapi tidak bisa menyangkal. Saya tidak bisa melupakannya, Pak De. Tapi saya tahu, dia bukan untuk saya. Saya hanya buruh kasar, sedangkan dia, wanita terpandang. Pak De Jono menghela napas panjang. Cinta itu tidak pernah memilih kelas sosial, Pon. Tapi yang harus kau ingat, tidak semua cinta bisa dimiliki. Joko mengangguk pelan. Ia tahu itu benar, tapi mengapa hatinya masih terasa begitu sakit? Hari itu, setelah bekerja seharian di bawah terik matahari, Joko beristirahat di bawah bayangan pohon di dekat lokasi proyek. Keringat masih menetes di dahinya saat seorang anak laki-laki kecil mendekatinya. Tuan Joko? Tanya bocah itu dengan suara pelan. Joko mengernyit bingung. Iya, saya Joko. Kamu siapa? Bocah itu menyodorkan secarik kertas kecil yang tergulung rapi. Ini untuk Anda. Dari seseorang yang menyuruh saya memberikannya pada Anda. Joko meraih kertas itu dengan hati-hati. Dengan tangan gemetar, ia membukanya dan membaca tulisan dalam bahasa Indonesia yang sudah lama tidak ia lihat. Joko, aku harap kau baik-baik saja. Aku ingin bertemu denganmu. Aku mohon, datanglah ke taman kecil dekat masjid tua di ujung kota. Amena. Jantung Joko berdegup kencang. Tangannya mencengkeram kertas itu erat-erat, seolah takut surat itu akan menghilang begitu saja. Ya Allah, ini benar-benar dari dia. Bisiknya. Pak De Jono yang melihatnya membaca surat itu langsung menghela napas. Pon, kau harus hati-hati.
Ini bisa jadi perangkap. Bagaimana kalau suaminya tahu? Joko menatap surat itu sekali lagi, hatinya berdebat antara ketakutan dan kerinduan yang membuncah. Tapi pada akhirnya, hanya satu suara yang menang. Ia harus menemui Amena. Malam itu, Joko melangkah dengan hati-hati menuju taman kecil di dekat masjid tua yang disebut dalam surat. Taman itu sepi, hanya diterangi lampu jalan yang temaram. Saat ia sampai, ia melihat sesosok wanita berdiri di bawah pohon kurma. Meskipun wajahnya tertutup cadar, Joko langsung mengenali siapa dia. Amena, panggilnya lirih. Wanita itu berbalik dan dalam hitungan detik, ia sudah berlari ke arahnya. Dengan suara yang bergetar, ia berbisik, "Joko, aku takut kau tidak datang." Joko menelan ludah, menatap wanita itu dengan penuh kerinduan yang tertahan. "Bagaimana mungkin aku tidak datang? Aku selalu memikirkanmu." Air mata mengalir dari mata Amena meskipun tertutupi cadarnya. "Aku tidak tahan lagi, Joko. Aku terkurung dalam pernikahan yang dingin. Aku seperti burung dalam sangkar. Suamiku hanya peduli pada bisnisnya. Aku tidak lebih dari hiasan rumah bagi dia." Joko mengepalkan tangan. "Aku ingin menolongmu, Amena, tapi apa yang bisa kulakukan? Aku hanya orang biasa. Suamimu bisa melakukan apa saja kepadaku." Amena mendekat dan menggenggam tangan Joko. "Aku tidak butuh harta, aku tidak butuh kemewahan. Aku hanya ingin kebebasan. Aku ingin hidup dengan seseorang yang benar-benar peduli padaku." Joko merasa dadanya sesak. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum sempat berbicara, suara langkah kaki terdengar mendekat. "Amena, cepat pergi. Seseorang datang." Amena menatapnya panik, lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia berlari menjauh, menghilang dalam kegelapan malam. Keesokan harinya, ketika Joko tiba di lokasi kerja, suasana terasa aneh. Para pekerja menatapnya dengan pandangan cemas, dan beberapa dari mereka berbisik satu sama lain. Pak De Jono langsung menghampirinya. "Pon, kita dalam masalah besar?" Joko mengernyit. "Ada apa, Pak De?" Pak De Jono menoleh ke arah jalan, dan Joko melihat beberapa mobil hitam berhenti tidak jauh dari proyek. Dari dalamnya, beberapa pria berbadan besar turun dengan wajah dingin. "Sheikh Abdul Rahman tahu kau bertemu dengan istrinya. Mereka mencarimu." Darah Joko seketika menghilang dari wajahnya. "Ya Allah, aku harus lari, Pak De." Tapi sebelum ia bisa bergerak, salah satu pria itu sudah menunjuk ke arahnya. "Itu dia. Tangkap dia." Joko tidak berpikir dua kali. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia langsung berlari, meninggalkan proyek, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan segalanya. Dengan napas terengah-engah, Joko terus berlari melewati ganggang sempit, mencari jalan keluar. Tapi ia tahu, di kota asing ini, ia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Akhirnya, setelah beberapa jam bersembunyi di balik reruntuhan bangunan tua, ia membuat keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Ia harus pulang ke Indonesia. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia pergi ke kantor kedutaan, memohon bantuan agar bisa kembali ke tanah air. Saat akhirnya ia menginjakkan kaki di bandara, air matanya jatuh. Ini akhir dari segalanya. Di jendela pesawat, ia menatap langit Riyadh untuk terakhir kalinya. Hatinya terasa hancur, tetapi ia tahu, hidup harus terus berjalan. Dan di suatu tempat di Riyadh, seorang wanita bernama Amena berdiri di balik jendela kamarnya, menatap pesawat yang membawa pria yang ia cintai pergi untuk selamanya. Selamat tinggal, Joko. Sahabat, begitulah kisah haru Joko. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika cerita ini menyentuh hatimu.